Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? I'm blessed. Yes. Siapa yang dikasih oleh Tuhan? Saya. Siapa yang merasa hidupnya disayang oleh Tuhan Yesus? Saya. Haleluya. Katakan ke kananmu, engkau juga aku sayangi. Engkau juga aku sayangi. Engkau juga aku kasihi. Engkau juga aku kasihi. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai buat Tuhan. Selamat datang Pak Riki ya. Pak ini keluarga PCC Pentakosta Community Church ya. Kita mau bicara tentang gunung seperti tadi ya. Ujian kita tadi apa tadi? Walaupun gunung tidak berpindah, tapi kita hari ini mau bicara pada gunung juga ya. Berbicara pada gunung. Nah, mengapa Yesus berbicara kepada gunung? Ya, mengapa Yesus berbicara kepada gunung? Kenapa Yesus mengajar kita berbicara kepada gunung? Bukan Yesus mengajar untuk berdoa tentang gunung itu. Ya, pelan-pelan ya, tapi kita cepat. Kita buka Markus 11 ayat 22 sampai 23. Bagiannya kan senang ada pujian, ada dasar firman-nya, atau ada kejadiannya. Ya. Markus 11 ayat 22 ayat sampai 23. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Amin. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, bukan percaya kepada gunung. Ya kan? Seandainya gunung tidak berpindah, ya, tetap percaya pada Allah, dia pasti pindah. Amin. Amin. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal apa? Tidak bimbang hatinya. Amin. Amin. Ya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Amin. Ya, jadi misalkan nih, ya, kalau misalkan nih, ya, siapa yang setiap hari naik motor, ya, pernah nggak ngalami banyak bocor? Disconnected. Pernah ngalami banyak bocor? Nah, Pernah. Ya. Nah, kalau banyak bocor, yang kita lakukan apa? Kita berdiri di samping motor itu, diam aja, berdoa, Tuhan, bantu bocor Tuhan. Terus nanti bisa anu lagi, bisa tanda sendiri, bisa tubles. Tuhan tolong ban ini diperbaiki Tuhan. Ya, aku menunggu 1 jam, gitu. Enggak kan? Gimana? Kita mencari apa? Tambal ban, ya, ada, ya kan? Terus kalau misalkan nih, tiba-tiba lampu rumah ini mati, ya, kita berdoa, Tuhan terangi rumahku ini, Tuhan, gitu. Enggak kan? Apa? Kita periksa nih, apa yang bikin mati ini, ya, saklarnya, atau tadi ternyata koslet, ya kan? Kita nyalain. Amin? Benar ya? Nah, mengapa? Karena Tuhan itu sudah memberikan cara untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, kalau ban bocor, Tuhan sudah kasih cara. Pergi kita tambah ban, ya kan? Di situ bannya diperbaiki. Nah, pertanyaannya, kenapa ketika menghadapi masalah ini banyak orang hanya terus meminta kepada Tuhan? Padahal Tuhan itu sudah memberikan otoritas kepada kita. Amin. Yakin? Oke. Kayaknya yakin, nggak yakin. Nah, itu kita mau pelajari hari ini. Apa? Ya. Yesus tidak berbicara kepada Allah tentang ya. Mari kita lihat di Markus 11 ini tuh sebenarnya, ya, ketika Yesus ini lapar, dia jalan sama muridnya, dia lapar, ya kan? Dia haus, dia melihat pohon ara. Tahu pohon ara? Pernah lihat pohon ara?
buah tin. Ya, buah tin tahu ya? Tahu. Ya, pohon ara itu buah tin. Ya. Nah, dia lihat pohon ara waktu itu. Pohon itu penuh daunnya. Ya, pohonnya itu penuh daunnya. Tetapi ternyata tidak ada buahnya. Ya. Padahal sebenarnya pohon ara itu berbuah terus. Ya. Dia ketika musimnya berbuah, ketika lihat musimnya, dia juga masih ada buahnya. Nah, apa yang Yesus lakukan waktu itu? Kita lihat ayat 14. Markus 11 dan 14 tadi. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Artinya apa? Jangan pun berbuah lagi ya. Perhatikan ya. Yesus tidak berdoa, tidak berkata, Bapakku, kalau engkau berkenan matikan pohon ini, enggak seperti itu. Ya. Tapi Yesus langsung berbicara pada pohon ara itu. Keesokan harinya apa? Pohon itu kering. Karena apa? Karena perkataan Yesus itu punya otoritas. Ya. Jadi pohon ara ini melambangkan sesuatu yang menghalangi tujuan Tuhan. Ya. Tuhan haus, dia lapar, pengen makan pohon ara karena dia akan melanjutkan perjalanan. Ternyata tidak ada buahnya. Ya. Saat itu juga Yesus berkata, kamu tidak berbuah lagi, tidak ada yang bisa makan buahmu lagi. Ya. Dan saat itu juga pohon ara itu kering, mati. Yesus menunjukkan bahwa ada situasi yang tidak cukup hanya didoakan, tapi harus apa? Diperintah. Amin. Ya. Ketika ada situasi kita berdoa, tapi ada situasi yang kita nggak perlu doa, bukan nggak perlu doa, ya, tapi tidak dengan doa, tapi dengan perintah, dengan kuasa, dengan otoritas. Ya. Nah, setelah murid-murid itu kagum melihat pohon itu kering, bukan kagum, mereka heran ya, kaget ya mereka ya, kok bisa langsung kering, langsung mati gitu. Yesus lalu berkata di ayat kita ketiga lagi, barang siapa berkata pada gunung ini, ya, barang siapa berkata pada gunung ini beranjak dan tercampak laut, asal tidak bimbang hatinya, maka hal itu akan terjadi lagi. Jadi bukan barang siapa berdoa tentang gunung itu. Gunung ini melambangkan apa sih hari ini? Misalkan apa gunung? Badai. Badai. Terus apa lagi? Masalah. Masya Allah. Siapa yang pernah mengundah gunung? Aku pernah mengundah gunung. Berapa kali? Aku pernah mengundah gunung waktu dulu di Jogja, ya kan? Gunung Kaliurang, ya kan? Iya, di kota aku lihat gunung Kaliurang itu tinggi, ya kan? Dia di atasku, aku harus ada di atasnya. Benar, aku kesana jadi di atasnya, kan? Indah dari atasku jadi bawah. Indah gitu ya. Nah, pernah kita juga melayani orang yang punya pusaka, punya barang tumpas, ya. Dan barang tumpas itu ketika dikasihkan ke orang atau dijual ke orang, malamnya pasti balik lagi ke lemarinya, mesti balik lagi. Dan itu seumur hidupnya dia alami seperti itu. Terus kemudian pada akhirnya karena dia sudah tua dan nggak bisa mengatasi lagi, dan dia sudah mulai mimpi buruk, diganggu tiap hari, ya. Nah terus si keris itu Sam, ini keris ini gimana caranya tidak ada tempat minum lagi, ya, buang, aku udah mau rawat lagi, ya. Karena keris itu memang keris dari Mojopahit, dari Mojopahit. Ada dua keris. Jadi kalau dikasihkan orang mau dijual ke tempat jauh, mesti malamnya bayar lagi di lemari. Mistis. Nah, oh iya oke. Terus aku sama tim
Ini udah banyak sih cuma 2-3 orang. Bukan doain kerisnya, Tuhan keris ini bersihkan, tidak. Yang ada di dalam ini keluar salin juga. Yang di dalam tempat ini keluar ke sini keluar salin juga, dan ketika aku pegang dia tampil. Percaya gitu aja. Terus kita ke Marina, kita mau buang ke laut. Laut aja tidak mau terima dia. Lautnya langsung ke tengah. Kita sampai nyari terus, ya kan? Di mana airnya itu asal kita datangi airnya ke tengah. Nah, kita kemudian berdoa lagi, air datang ke sini karena ini harus dibuang dalam otoritas. Dan saat itu juga airnya datang, kita dibuang dan tidak pernah kembali lagi. Nah, besoknya kita dipanggil. Dia Tuhan bilang, aku mau terima Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Tuhan kita hebat. Ya. Tuhan kita hebat. Jadi tidak ada yang bisa. Kita punya otoritas di situ. Dan sampai hari ini pun kita sudah banyak melayani orang punya barang tumpah, sudah ya. Tidak usah macam-macam. Kita pegang aja sudah terakhir gitu. Dan sudah terbukti berkali-kali. Karena kita punya otoritas, kita punya kuasa. Sampai dukunnya juga api. Sampai dukunnya aja kehilangan kekuatannya. Akhirnya mati. Padahal usianya sudah 125 tahun. Nah, jadi kalau ada yang punya barang tumpah, silakan ke sini. Nanti kita jual. Nah, gunung ini bisa melambangkan penyakit, hutang, ketakutan, depresi, ya, kecanduan, apalagi masalah keluarga bisa, ya kan? Nah, seringkali kita doa, Tuhan tolong ambil penyakitku Tuhan, tolong sembuhkan aku, tolong hilangkan ketakutanku, tolong ubah keadaanku ini Tuhan, aku udah gak tahan. Ya. Rasanya pengen bunuh diri, siapa pernah pengen bunuh diri? Saya pernah, aku tahu. Karena apa? Karena orang udah gak tahan. Tanpa Tuhan di dalam hidup kita, gak ada yang tahan menghadapi dunia ini. Nah, artinya apa? Ya. Padahal Yesus ini berkata seperti ini, katakan kepada gunung. Artinya apa? Dia sudah berikan kita otoritas, dia sudah berikan kita kuasa, ya. Dan gunakan itu. Gunakan otoritas yang sudah dia berikan. Amin. Amin. Ya. Nah, bayangkan polisi ya. Jangan evangelis indri ya. Evangelis indri itu kalau naik motor, ya kan, bonceng ya. Begitu kita nyebrang tuh, tangannya udah gini tuh, itu berhenti semua mobil. Nah, polisi ya, bayangkan polisi berdiri di tengah jalan, ada truk besar, ya, datang. Polisi ini hanya mengangkat tangan, Pak. Berhenti nggak? Berhenti nggak? Berhenti. Padahal kalau diterusin, kuat nggak polisi itu ada benar? Tidak kuat. Kenapa? Karena dia memiliki otoritas. Gitu. Coba yang di tengah jalan tahu nggak? Ya, nggak berhenti juga, minggir daripada bayar. Ya. Kita bukan kuat karena diri kita sendiri, tetapi karena Yesus yang memberikan otoritas itu. Oke? Seperti polisi itu, dia nggak kuat juga menghadapi truk itu. Tapi karena dia diberi otoritas, truk itu turun, taat, suruh berhenti, suruh jalan-jalan. Ketika lampu merah, hijau itu nggak berfungsi, ya kan, kacau. Tapi ketika polisi ngatur, semuanya jadi baik. Karena apa? Ada otoritas. Amin. Itu gunanya otoritas di situ. Ya. Buka Lukas 10 ayat 19. Apa benar kita sudah punya otoritas itu? Apakah benar Tuhan sudah ngasih kita otoritas? Lukas 10 ayat 19. Silakan dibaca. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalat sendiri, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. 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 Ya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa pada kamu. Sudah diberikan atau belum? Sudah.
bukan akan memberikan kuasa, tapi telah memberikan kuasa pada kamu. Untuk apa aja? Menginjak ulang dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kekuatan musuh itu termasuk semua masalah tadi gunung itu tadi. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi nggak ada alasan kita untuk takut, khawatir, putus asa, ya, dan bunuh diri, nggak ada. Kalau lapar ya tetap. Benar? Kita udah berapa ratus ular kita bunuh. Ya, banyak. Ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Ya, ya. Ini pernyataan Yesus sendiri. Ya. Nah, banyak orang berkata, oh aku belum cukup kuat untuk menghadapi itu. Aku juga belum cukup kudus. Aku belum cukup pantas. Aku belum cukup layak untuk aku menerima tugas ini, untuk aku melakukan panggilanku misalkan. Ya. Atau banyak orang yang sakit, Tuhan, mungkin kamu masih membimbing aku, mendidik aku dengan sakit penyakit ini. Sehingga tidak sembuh-sembuh, ya. Karena dia nggak mau lakukan, nggak mau menggunakan otoritas yang penyakit itu. Dia merasa, oh aku sakit ini diizinkan Tuhan. Itu nggak pernah diizinkan sakit. Siapa yang pernah punya anak diizinkan sakit? Nggak pernah loh? Pernah nggak? Nggak pernah. Oh, berarti ada nanti anaknya boleh sakit? Nggak boleh. Ya. Nah, Alkitab berkata seperti ini. 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, ya. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan untuk ibadah. Kuasa ilahinya telah dianugerahkan pada kita. Jadi bukan kuasa-kuasa saudara kuasa, ini kuasa ilahi. Amin. Ya, perhatikan di sini, sudah dianugerahkan, bukan akan diberikan. Jadi, tapi sudah diberikan. Lalu bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ayat itu melanjutkan seperti ini, oleh pengenalan akan Dia. Semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin iman ini bertumbuh. Amin. Ya. Karena apa? Satu-satunya yang buat kita bertumbuh iman kita cuma firman, bukan masalah, bukan gunung. Mungkin banyak orang, oh kamu bersyukur punya masalah, Tuhan itu pakai masalah membuat kamu dewasa. Dari mana ayatnya? Tidak ada. Tapi dari firman, iman itu bertumbuh. Satu-satunya itu supaya iman itu bertumbuh hanya dari firman. Amin. Amin. Roma 10 ayat 17. Ya, dikatakan seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jelas ya? Amin. Amin. Simpel loh. Nah, di dalam Kristus kita sudah diberkati, amin. Tapi banyak orang Kristen bahkan belum mengetahuinya. Nah, kita buka Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Jadi tadi katakan kita punya otoritas, kita punya kuasa untuk memindahkan gunung apapun dalam kehidupan kita, ya kan? Untuk supaya kita punya otoritas, kita melakukan dengan iman, dengan percaya, tidak ragu. Amin. Nah, timbulnya iman dari mana? Dari firman Tuhan. Nah, sekarang Yosua 1 ayat 8. Baca coba. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin.
Perhatikan nih, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yang terjadi kita lupa. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini dikatakan renungkan itu siang dan malam. Kalau pagi gimana Pak Sam? Kalau sore gimana? Berarti nggak perlu renungkan. Ya. Artinya siang dan malam ini seluruh kehidupan kita 24 jam. Loh, gimana cara nanti aku lagi nyabrang kita mengenal firman? Tidak seperti itu. Firman itu hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melakukan apa? Ketika kita bekerja, bahkan ketika kita masak, kita ada di dalam perjalanan, ya. Fokus kita ini adalah hal-hal tentang firman Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi gunung apapun, yang kita ingat, oh ya Tuhan sudah bayar itu, Tuhan sudah berikan aku otoritas. Ya. Nah, dikatakan apa? Memperkatakan yang pertama. Ya. Ini sebenarnya ini hampir sama dengan namanya meditasi. Ya. Meditasi itu bedanya apa? Meditasi dalam kekristenan. Kalau meditasi, ya kayak orang di luar kekristenan, meditasi itu mengosongkan pikiran. Ya, tapi Alkitab berkata, ya kalau kosong pikiran kita, roh jahat akan datang 7 kali lipat kuasanya. Mau? Mau, ya. Tapi apa di sini meditasi itu adalah merenungkan firman, ya, memperkatakan, merenungkan, kemudian melakukan, lalu apa? Berhasil, beruntung. Amin. Ya. Siapa mau beruntung? Ya. Mazmur 1 berkata seperti ini, orang yang mendengar firman akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya. Mengapa? Karena firman itu akan mengubah cara berpikir kita. Firman itu akan mengubah pola pikir kita. Firman itu akan mengubah cara kita menangani suatu masalah, menghadapi suatu gunung. Firman itu akan membentuk itu, karakter kita. Ya. Biasanya kita menghadapi itu dengan takut, khawatir, putus asa, ya kan? Tapi ketika kita tahu firman, tahu tentang Tuhan kita berani hadapi itu. Tidak cuma berani, kita bahkan perkatakan, perintahkan dengan otoritas itu. Amin. Ya. Kalau setiap hari kita hanya mendengar berita buruk, yang terjadi apa? Kita akan takut, apa berani? Akan takut. Kalau tiap hari kita nontonnya film horor, kita akan berani apa takut? Takut. Tapi senang ya film horor. Kalau setiap hari kita mendengar firman, kita akan makin lama akhirnya akan makin percaya. Amin. Ya. Jadi itu harus dilakukan senantiasa tiap hari. Kayak spon, pernah lihat spon? SpongeBob. Spon itu kalau dicelupkan ke air, jangan lagi penuh nggak airnya? Masa? Nah, tapi kalau dicelupkan terus lama, penuh nggak airnya? Penuh, ya kan? Bahkan berlimpah. Hati kita juga seperti itu, ya. Firman tidak cukup hanya didengar di hari ini tok, tidak cukup. Ya, amin. Ya, jadi firman harus memenuhi hati setiap hari. Makanya saya datang lakukan itu tiap hari, aku baca dan ingin kita semua juga terima bagian. Saya share firman tiap hari, itu bukan aku mendidik, mengajar kalian, enggak. Tapi ada bagian juga di sini. Tapi apa? Aku dengan firman yang aku terima itu, aku diberkati, tapi aku tidak mau berkat itu hanya untuk aku tok gitu. Biar semua PCC juga ngalamin. Amin. Siapa yang sudah mulai membaca dan mengenal firman Tuhan tiap hari? Oh iya, di podcast Angkat Sam ya dibaca.
Kayak mana? Yang dikasih ya. Ya. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Sekarang baca. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Amin. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati, siapa yang mau hidup? Ya. Kuasai dengan lidah itu, ya. Gemakan, perkatakan dengan otoritas, maka buah kehidupan itu kan menjadi milik kita sehari-hari. Amin. Ya. Seringkali kita berkata, aduh penyakitku udah sembuh-sembuh, ini caranya. Atau memang aku lemah. Sepertinya nggak mungkin aku sembuh, kata dokter ini nggak ada kemungkinan sembuh, aku tinggal tunggu berapa hari lagi, berapa bulan lagi. Ya. Padahal firman berkata, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia. Amin. Filipi 4. Ya. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia. Filipi 4 ayat 13. Ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, gunung dan sebagainya, katakan, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Tuhan, di dalam Dia. Ya. Firman-Nya berkata seperti ini, oleh belu-belunya kamu telah sembuh. Amin. Ya. Kalau kita nggak pernah ngerti, nggak pernah dengar firman itu, ya kita nggak pernah berusaha untuk memperkatakannya. Ya. Oleh belu-belunya aku telah sembuh. Perkataan ketika kita mengalami sakit. Jadi apa yang harus kita lakukan, ucapkan itu bukan menyangkal kenyataan. Kenyataan kita sakit, oke. Kenyataan kita masih ada hutang, ya. Itu kita nggak nyangkal itu. Tetapi kita sedang mengakui kebenaran firman. Amin. Ya. Yang kita akui bukan masalahnya, tapi yang kita akui adalah kebenaran firman. Kita berpihak pada kata firman, bukan kata keadaan kita. Nah, ketika kita berpihak pada firman, firman itu kan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah berpihak pada firman, ya firman itu nggak pernah bekerja dalam hidup kita. Misalnya kalau kita sedang sakit, tubuhku sedang dipulihkan Tuhan. Damai sejahtera Kristus memenuhi pikiranku, Tuhan menyertaiku, seperti itu. Ya, perkatakan aja dengan otoritas dan kuasa. Amin. Jadi mengapa Yesus berbicara pada gunung? Karena apa? Karena gunung tidak akan pindah hanya dengan dikasihani. Gunung harus diperintah. Amin. Masalah harus diperintah. Sakit penyakit harus diperintah. Ya. Hari ini kita punya gunung yang berbeda-beda. Oke. Ya, ini sakit, hutang, ketakutan, konflik keluarga, konflik dalam bisnis dan lain sebagainya. Jangan hanya terus berkata kepada Tuhan tentang masalah kita, ya, sampai diri-diri kayak daftar belanja. Tuhan, keperluanku ini Tuhan, masalahku ini Tuhan banyak sekali. Ya. Mulai kita berbicara pada gunung berdasarkan firman. Amin. Bukan karena hebat, tetapi karena Yesus sudah memberikan otoritas pada kita. Amin. Ya. Jadi mulai hari ini, ya, pertama kita baca firman Tuhan. Renungkan firman itu selama beberapa menit, beberapa jam, ya, sampai dilakukan apapun. Ya, bayangkan, sampai bayangkan bagaimana janji Tuhan itu berlaku dalam hidup kita. Jadi ketika kita perkatakan, kita juga bayangkan firman yang kita perkatakan itu terjadi dalam hidup kita. Itu masuk dalam meditasi itu seperti itu. Ya. Ucapkan firman itu dengan iman. Amin. Ya, misalkan aku dikasih oleh Tuhan. Ya. Banyak orang yang menolak kita, banyak orang yang mengejek kita, katakan aku dikasih oleh Tuhan. Ketika kita sakit oleh bulu-bulu Yesus, aku sudah sembuh. Ketika kita takut, aku tidak hidup dikuasai oleh ketakutan. Tuhan tidak memberikan aku roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan aku roh keberanian.
roh kehidupan. Amin. Ya. Kita misalkan kita lagi gagal, ya kan? Kenyataan oke, tapi kita berpihak pada firman. Dalam Kristus aku memiliki kemenangan. Amin. Ya, mulai. Selama ini tanya pada kita. Selama ini apakah kita lebih banyak berbicara pada Tuhan tentang masalah kita, atau berbicara pada masalah kita tentang Tuhan? Hari ini kita bertumbuh, ya. Bukan berarti berdoa, tetapi berdoa dengan pengertian, ya. Menerima apa yang Yesus sudah berikan ke kita, yang sudah disediakan, kita sudah diberikan otoritas, ya. Kita gunakan itu dengan iman, dengan percaya, dan dengan kerendahan hati. Amin. Kita percaya firman-Nya, kita renungkan setiap hari, hidup sesuai dengan apa yang sudah Yesus selesaikan bagi kita di kayu salib. Kabar baik? Baik. Kita berdiri. Kita deklarasikan bareng-bareng. Mari kita berdiri. Silakan ya. Bapak, terima kasih karena di dalam Kristus Terima kasih karena di dalam Kristus Engkau telah menyediakan segala sesuatu Engkau telah menyediakan segala sesuatu yang kubutuhkan. Aku percaya firman-Mu lebih benar daripada apa yang kulihat atau kurasakan. Aku memiliki iman yang berasal darimu dan otoritas di dalam nama Yesus. Hari ini aku berbicara pada setiap gunung dalam hidupku. Penyakit, ketakutan, kekhawatiran, dan setiap masalah, nyahlah Engkau dalam nama Yesus. Aku menerima kehidupan, damai sejahtera, kekuatan, dan kesembuhan yang telah Yesus sediakan bagiku. Roh Kudus menolongku terus merenungkan firman-Mu siang dan malam. Aku memilih hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Aku percaya bahwa apa yang telah Tuhan kerjakan di dunia roh akan nyata dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Grace of God is shining bright, guiding me through every night. In your love I find my light with you. Everything's alright.